Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Lama banget, hampir 1 bulan atau mungkin sudah 1 bulan lamanya saya nggak posting video tentang Ausbildung di Jerman. Ngomong-ngomong, sebelum saya masuk langsung ke topik bahasan kita kali ini, selamat Tahun Baru 2024 buat teman-teman semua yang menonton dan sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan di 2024 ini semuanya bisa sehat, semuanya bisa berlangsung lancar, urusannya dilancarkan, dan bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Di video kali ini saya mau bahas sedikit tentang pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis di kolom komentar. Ada banyak banget teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar tentang Ausbildung. Tapi di video kali ini saya mau rewind lagi karena dari sekian banyak pertanyaan, sebenarnya kalau teman-teman sudah mengikuti channel saya dari dulu, dari semenjak saya Ausbildung di Jerman, mungkin sudah pada tahu bagaimana proses Ausbildung, biaya hidupnya, dan juga apa aja yang dikerjain selama Ausbildung gastronomi di Jerman. Saya langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan, apartemen bayar sendiri atau ditanggung perusahaan? Seperti yang teman-teman sudah ketahui, mungkin teman-teman sudah sempat nonton di video saya sebelumnya. Apartemen di Jerman untuk Ausbildung itu sudah ditanggung perusahaan atau ditanggung Betrieb. Kalau untuk gastronomis itu sudah ditanggung sama hotel, di mana hotel sudah menyediakan tempat tinggal atau wonung untuk asubinya, dan asubi hanya harus merawatnya dan juga bayar sebenarnya teman-temannya. Jadi dari total bruto yang kita dapat di Jerman itu harus dikurangi biaya wonung, biaya sewa wonung atau biaya tempat tinggal. Rata-rata itu sekarang 300 euro per orang per bulan, karena banyak faktor kenapa bisa semahal itu, karena biaya energi dan juga semua kebutuhan hidup di Jerman sekarang semakin mahal, semakin meningkat. Jadi biaya sewa wonung dan ataupun apartemen itu juga meningkat. Dan perlu juga teman-teman ketahui, Abrechnung atau tutup buku di akhir tahun untuk penggunaan total energi selama setahun itu nanti bakal diperhitungkan. Seandainya ada penggunaan energi berlebih selama 12 bulan dalam setahun itu, nanti kita harus kena extra charge atau harus bayar lebih dari biaya wajib yang harus kita bayar setiap bulannya. Seperti saya di sini dan juga teman-teman sempat sudah 2 kali harus bayar Nebenkosten. Jadi karena ada penggunaan energi berlebih dari gas untuk Heizung pemanas ruangan dan juga listrik, karena kita di sini berempat, jadi lumayan sering pakai listrik, lumayan banyak pakai listrik. Mau nggak mau kita di akhir tahun harus bayar biaya sewa yang lebih mahal. Tapi ini semua tergantung lagi kepada kebutuhan teman-teman. Apakah teman-teman sendiri atau berbanyak? Kalau berbanyak, kemungkinan besar pasti akan bayar ekstra di akhir tahun. Tapi kalau seandainya memang teman-teman irit ataupun sendiri tinggalnya, bisa lebih hemat lagi. Lanjut pertanyaan nomor 2, ada Ausbildung Beruf Kraftfahrer nggak? Jadi ini kayaknya Ausbildung untuk jadi pengemudi. Perlu teman-teman ketahui kalau Jerman ini butuh banyak tenaga kerja. Jadi apapun keahlian teman-teman, apapun minat teman-teman, sebagian besar pasti dibutuhkan di Jerman. Syarat utamanya yang pasti adalah bahasa Jerman. Kalau teman-teman sudah bisa bahasa Jerman, apapun minat dan bakat teman-teman, besar kemungkinan pasti bisa difasilitasi untuk sekolah ataupun bekerja di Jerman. Contohnya seperti ini, ada yang nanya mau jadi pengemudi, bisa, asalkan teman-teman yang pertama bisa bahasa Jerman dan yang pasti harus bisa nyetir itu teman-teman. Nanti karena di sini pasti ada sekolah mengemudinya lagi, yang pasti ada penyesuaian karena di sini berkendaranya di jalur kanan gitu teman-teman, nggak seperti di Indonesia kita berkendara di jalur kiri. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3, jika sudah Ausbildung, bagaimana peluang kerja di Indonesia? Nggak perlu khawatir teman-teman, karena Ausbildung di Jerman nggak ada ruginya untuk di masa depan nanti untuk karir teman-teman, karena teman-teman di sini pasti kalau sudah nanti seandainya sudah beres Ausbildung atau sudah lulus Ausbildung ataupun kuliah, pengalamannya pasti beda dari sisi bahasa, terus juga dari segi mentalitas,
karena di sini kita kerja sama orang Jerman, menggunakan bahasa Jerman dengan budaya Jerman. Ketika nanti balik ke Indonesia, pasti itu menjadi suatu keuntungan untuk kita memulai karir di Indonesia, karena itu dia tadi, karena kita punya kemampuan bahasa di mana itu pasti sangat dibutuhkan. Contohnya misalnya di travel agent, di hotel besar dengan market Jerman, ataupun mungkin di kedutaan besar dan juga di tempat kursus bahasa Jerman yang ada di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir sama peluang kerja di Indonesia begitu kita selesai Ausbildung di Jerman. Lanjut pertanyaan nomor 4. Sekarang ada jalur mandiri atau pakai agen. Sebenarnya ini sudah sering saya bahas di video saya. Saya mengikuti program Ausbildung di Jerman, itu disalurkan oleh agen di Bali, namanya Denpasar Institute. Semua dibantu oleh agen untuk cari kontrak karena pandemi. Saya sendiri yang waktu itu ngurus dokumen karena terbatas mobilitas waktu itu, jadi saya sendiri yang mengurus semua dokumen saya sendiri. Saya dibantu hanya sebatas kontrak dan juga info-info Ausbildung lainnya. Tapi sekarang karena pandemi sudah berakhir, agen yang menyalurkan saya di Bali itu sudah 100% mengurus atau membantu teman-teman untuk disalurkan ikut Ausbildung di Jerman. Pertanyaan nomor 5, uang saku Ausbildung berapa? Sebenarnya sudah jelas, Ausbildung di Jerman rata-rata 500 euro sebulan, tapi sekarang balik lagi gaya hidup teman-teman, balik lagi ke Betrip, apakah Betrip itu loyal, mungkin bisa lebih banyak dapatnya atau mungkin bisa lebih sedikit seandainya tidak loyal. Itu semua tergantung, tapi untuk jumlah atau nominal rata-rata adalah 500 euro per bulan. Lanjut pertanyaan nomor 6. Dari semua buruknya Ausbildung, apakah masih layak untuk mengikuti program Ausbildung di Jerman, terutama untuk biaya hidup? Mungkin teman-teman yang masih awam tentang Ausbildung atau masih sering dengar sosialisasi atau iklan di internet ataupun di tempat kursus, pasti kebanyakan tentang baiknya atau enaknya, tapi sebenarnya banyak banget sisi lain dari Ausbildung yang perlu teman-teman pertimbangkan juga dari sisi budaya kerja, uang saku atau upah. Saya mau jawab general aja secara umum. Ausbildung walaupun ada baik buruknya, Ausbildung masih tetap layak untuk jadi program belajar di Jerman, karena Ausbildung itu ngajarin kita juga gimana caranya cepat ngelatih bahasa Jerman, terus juga kita cepat belajar bekerja dengan mentalitas orang Jerman, ngajarin kita gimana cara disiplin sama waktu, ngajarin kita bagaimana berkomunikasi sama orang Jerman, tentang budayanya, untuk biaya hidup layak atau tidaknya itu masih layak banget, karena terus terang aja uang saku atau upah yang diterima oleh Azubi di Jerman itu masih di atas dari rata-rata UMR di Indonesia, jadi masih layak banget. Dan balik lagi, semua itu tergantung sama gaya hidup teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa mengontrol gaya hidup, apa yang teman-teman dapat nanti pasti akan membuahkan hasil, pasti bisa ditabung. Jadi kalau seandainya nggak bisa mengontrol gaya hidup, berapapun teman-teman dapat pasti bakal habis. Sekarang pertanyaan nomor 7. Berapa lama proses interview sampai keluar kontrak Ausbildung? Menurut pengalaman saya, dulu waktu 2021 saya interview, 1 bulan setelah saya interview itu sudah keluar kontrak. Tapi balik lagi teman-temannya, balik lagi ke kondisi masing-masing betrip atau perusahaan atau hotel. Kalau seandainya emang butuhnya cepat banget dan emang kita dibantu banget biar bisa lancar semua proses pendaftaran visa dan segala macamnya, 2 minggu pun bisa jadi. Kita lebih cepat dari 1 bulan. Tapi kalau seandainya betripnya agak tanda kutip malas, yang harusnya bisa cepat karena mungkin dia lupa atau mungkin dia kurang niat bantu kita, bisa sebulan 2 bulan seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi masing-masing betrip, apakah betrip itu mau loyal bantu kita, niat bantu kita untuk bisa cepat sampai di Jerman. Jadi nggak ada yang tahu pasti apakah 1 bulan, 2 bulan, atau bisa jadi 2 minggu. Jadi semua tergantung kondisi masing-masing betrip. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ada tes kesehatan nggak untuk program Ausbildung di Jerman? Di Jerman itu ada tes kesehatan. Waktu tahun pertama begitu saya sampai di Jerman itu saya harus kontrol apakah saya punya riwayat penyakit serius sebelumnya atau tidak, dan juga Asubi atau orang asing yang baru sampai di Jerman
itu wajib yang namanya Maserimpfung. Maserimpfung itu vaksin campak, teman-teman. Ya, walaupun kita sudah sempat vaksin campak di Indonesia, tapi wajib untuk vaksin campak lagi di Jerman, begitu sampai di Jerman. Pertanyaan nomor 9. Cara cari tempat Ausbildung untuk yang boleh berjilbab. Untuk teman-teman muslim yang perempuan terutama, saya nggak tahu pasti gimana cara cari tempat Ausbildung yang menerima teman-teman yang berjilbab. Saya punya beberapa teman yang muslim yang berjilbab dan mereka Ausbildung di Jerman. Sebenarnya nggak semua orang Jerman itu terbuka atau ramah sama busana muslim, busana berjilbab maksud saya. Itu semua balik lagi tergantung dari betrip masing-masing atau agen. Agen pasti punya info tentang betrip atau perusahaan mana yang memang ramah atau mau menerima asubi yang berjilbab. Tapi kalau untuk yang mandiri, jalur mandiri, saya nggak tahu gimana caranya cari, tapi harus melalui komunikasi yang benar-benar terbuka dan jujur. Kalau misalnya teman-teman itu ada yang berjilbab, biar nggak nanti seandainya teman-teman bilang nggak berjilbab, nanti sampai di Jerman datanya berjilbab, nanti kaget atau jadi masalah, nanti biar nggak ruginya di teman-teman nanti gitu maksudnya. Sekarang pertanyaan terakhir nomor 10. Apakah harus ada deposit untuk Ausbildung di Jerman? Ausbildung di Jerman itu nggak butuh deposit, seperti halnya teman-teman yang bekerja di negara lain, contohnya di Amerika ataupun Australia. Kita hanya perlu menyiapkan biaya atau dana untuk biaya ujian. Yang pertama pasti kursus, ujian, pengurusan dokumen, dan juga tiket pesawat sampai di Jerman. Dan juga uang saku untuk bulan pertama, untuk biaya hidup, mungkin 100-200 euro untuk di bulan pertama itu sudah cukup banget. Nggak perlu deposit. Kenapa? Jawabannya karena trip atau hotel tempat kita harus Ausbildung itu sudah menjadi, bisa dikatakan sudah jadi sponsor atau penanggung jawab kita selama hidup di Jerman, 3 tahun di Jerman. Apapun kebutuhan hidup kita di Jerman itu sudah menjadi tanggung jawab Betrip untuk jadi penanggung jawab kita selama di Jerman. Itulah alasannya kenapa Ausbildung nggak butuh uang deposit. Itu dia tadi jawaban dari 10 pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar Ausbildung di Jerman, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Itu dia teman-teman video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Cus!